Selamat siang Sobat Tani, jumpa kembali dengan Exoja Channel. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Exo mau mengaplikasikan yang namanya mycorrhiza pada tanaman cabai. Nah, untuk itu simak terus video Exoja Channel pada kesempatan kali ini. Bagi sahabat tani yang baru bergabung di Exoja Channel, jangan lupa dukung Exoja Channel dengan cara klik subscribe di bawah ini. Dan juga bila ingin mendapatkan informasi-informasi seputar dunia pertanian, jangan lupa klik tanda lonceng di sebelahnya. Jangan lupa like, subscribe Exojaya Channel. Kamsahamnida. Oke Sobat Tani, hari ini adalah penanaman cabai yang tahan akan virus Gemini ya. Ini karena musim penghujan, jadi pengaplikasiannya pohon cabai sebelum ditanam, lubangnya itu kita kasih atau kita tabur dengan menggunakan Mycogrow biofertilizer. Apa itu Mycogrow? Mycogrow itu adalah pupuk hayati yang mengandung spora dan propagul hidup mycorrhiza yang bersimbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Jadi dengan perakaran tanaman, Mycogrow responsif pada tanaman kehutanan, perkebunan, hortikultura, buah dan tanaman hias ataupun pada tanaman cabai. Jadi mycorrhiza itu atau yang ini yang saya aplikasikan adalah menggunakan merek dagang Mycogrow. Itu manfaatnya ada 6, yaitu yang pertama itu adalah meningkatkan struktur akar, meningkatkan penyerapan unsur hara, terutama fosfor, nitrogen, dan juga unsur mikro. Kemudian manfaat yang ketiga itu bisa meningkatkan toleransi tanaman terhadap cekaman lingkungan. Maksudnya adalah tanahnya asam, kekeringan, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang keempat itu meningkatkan resistensi tanaman terhadap cekaman patogen. Manfaat yang kelima meningkatkan kesehatan tanaman dan produktivitas. Dan manfaat yang terakhir itu adalah memperbaiki kesuburan tanah dan juga biologi tanah. Jadi mycorrhiza amat sangat banyak sekali manfaatnya untuk tanaman kita dan untuk lahan yang mau kita aplikasikan, entah itu tanaman apa aja. Karena pada kesempatan kali ini mau mengaplikasikan tanaman cabai yang merek dagang Jawara ini lebih tahan ya akan yang namanya virus Gemini. Jadi karena juga musim penghujan, itu kemarin tidak dikasih mulsa karena ini masih perdana dalam arti baru membeli lahan baru dan kita belum tahu lokasi sekitarnya gimana kalau musim penghujan, dan ternyata memang dilewatin hujan. Dan juga kemarin di musim penghujan kalau bisa bedengannya ditinggikan, ini sudah ditinggikan. Jadi selain meninggikan bedengan, kita juga melakukan yang namanya pengecekan pH tanah ya sahabat tani. Dan juga manfaat dari mycorrhiza ini amat sangat banyak di musim penghujan, karena di saat musim penghujan dia itu akan mengikat akar supaya tidak mudah busuk. Dan bila pengaplikasiannya di musim kemarau, dia juga tidak akan yang namanya mengalami kekeringan atau kekurangan yang namanya air gitu. Jadi selain itu banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan untuk tanaman cabai kita di musim penghujan, karena mycorrhiza ini itu adalah mengandung zeolite grain. Jadi 5 spesies Endomycorrhiza 33, spora 300 propagul hidup, dan juga diperkaya kompleks akan yang namanya organik. Dan kemasan mycorrhiza itu ada 1 kilo, dan untuk 1 kilo kemasan 1 kilo itu bisa kita aplikasikan sampai kurang lebihnya 500 batang benih tanaman cabai. Nah, ini contoh lubang yang sudah dikasih mycorrhiza, dan jarak antara tanaman satu dan yang lainnya ini kurang lebihnya 60 cm ya sahabat tani, dan dibuat zigzag.
jadi tidak lurus, supaya di saat musim penghujan sirkulasi udara tetap terjaga. Jadi di saat nanti sudah tumbuh daun banyak, dia tidak akan mengalami yang namanya kelembapan. Dan next nanti kalau sudah kemarau dan sudah habis panen ini, nanti bedingan ini akan ditinggikan dan juga menggunakan mulsa ya sahabat tani, karena ini memang baru pertama kali ditanamin yang namanya cabai. Sebelumnya ini adalah ditanamin sawah sama yang punya lahan gitu. Oke sahabat tani, ini apa yang sudah dibuat zigzag dan juga jaraknya kurang lebihnya 60 cm, dan juga kalau bisa ini kurang sedikit aja ya, maksudnya menggunakan kurang lebihnya setengah sendok ya dalam satu batang. Nah ini mulai kita tanam cabai jawara yang katanya para petani itu lebih tahan akan virus Gemini gitu. Jadi kalau bisa juga ini nanti air yang ada di sekitar bedingan ini kita buang ke tempat yang lebih rendah gitu. Ini kurang lebihnya jarak yang kita gunakan adalah lumayan jaraknya lumayan banyak, yaitu kurang lebihnya 60 cm, supaya nanti sirkulasi udara tetap terjaga dan pertumbuhan semoga bisa maksimal di tengah-tengah musim penghujan seperti ini, dengan diawali sebelum tanam dimasuki yang namanya pupuk hayati mycorrhiza. Oke sobat tani, mungkin pengaplikasian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini cukup sekian dulu, dan bila ada kata yang kurang berkenan dari EXO mohon maaf. Dan juga mohon maaf juga ini tidak saya mulsa, karena itu tadi baru pertama kali pengecekan kira-kira nanti di musim penghujan tanahnya, maksud saya airnya itu mengalami di atas bedingan atau enggak. Ternyata alhamdulillah tetap di bawah bedingan gitu. Jadi next nanti kita video selanjutnya 1 minggu lagi tentang cabai yang kita kasih mycorrhiza, gimana pertumbuhannya, gimana perkembangannya, dan juga gimana reaksinya. Jadi tetap stay tune di channelnya EXO Jaya Channel. Oke? Bila ada kata atau pertanyaan yang kurang sopan atau kurang berkenan, EXO mohon maaf. Dan juga bila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar di bawah ini. Sobat tani, lupa itu tadi Mycogrow itu atau pupuk hayati mycorrhiza itu kemasan 1 kilo harganya cukup murah, sekitar Rp60.000. Sobat tani, demikian tadi pengaplikasian mycorrhiza pada tanaman cabai di musim penghujan seperti ini. Semoga saja video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan terutama pada petani cabai di seluruh Indonesia. Bila ada kata ataupun sesuatu yang kurang berkenan dari EXO mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sukses.